Hello. Oh my god. Oh my god. Oh, udah makan guys tadi guys. Aku sudah makan. Aku sudah cas HP juga. Kali ini baterai HP tidak tipis ya kawan-kawan. Jadi kita bisa bertahan. Baterai HP-nya 100% sekarang. Kemarin di Banjarbaru sekamar sama siapa? Aku nggak ke Banjarbaru kemarin guys. Pil jaket. Ini dia warnanya biru, ada putihnya. Waktu itu udah pernah aku pakai. Rekomen lagu. Kalian bisa dengarkan lagu terbaru dari JKT48. Shoot aku sangat suka sama bibir yang telah dicuri. Seperti yang aku dengarkan sekarang. Oke Kak Gits, oke. Ada rekomen buku nggak? Nggak ada lagi. Aku aja di sini ada satu. Di sini di tempat aku ini banget nih ada 4 buku yang ingin aku baca tapi belum aku baca. Niatnya tadi malam aku mau baca buku ya, tapi ternyata aku nonton series yang aku ingin tonton. Suara aku emang pelan guys. Suaranya memang pelan. Suka durian jenis apa? Aku nggak tahu guys suka yang jenis apa guys. Aku suka durian in general. Waktu itu kita nyobain makan durian kayak macam-macam durian gitu kan. Aku nggak tahu apa itu. Dibilangnya ini durian ini, aku makan enak. Ini durian ini, aku makan enak. Emang suka durian aja sepertinya. Kalau duku pernah coba nggak? Pernah. Kalah suara kamu sama suara ayam berkokok kayak itu perbandingan yang tidak apple to apple ya. Nggak sama. Mau dibandingin seperti apapun nggak bakal bisa sebanding. Coba pikirkan lagi ya. Terima kasih banyak. Kak Gita mending beli rumah atau apartemen? Gimana ya? Tergantung tergantung apa yang kamu butuhkan sama budgetnya berapa. Sama biasanya kan rumah itu kan maksudnya kalau misalnya kamu kerjanya di
tempat yang bener-bener kota gitu. Rumah tuh jarang ada di kota yang banyak perkantoran gitu, tapi gedung apartemen tuh pasti ada beberapa di dekat situ. Jadi ini tergantung apa yang kamu butuhkan. Sini dingin guys, sini pakai pendingin ruangan. Kayak pakai green screen gitu. Iya ya, nah sebenarnya green screen guys, ini green screen, ini juga yang enggak green screen cuman mukanya. Thank you giftnya dari Kak Benny, thank you. Thank you. Cobain buah matoa guys, dan perpaduan rasa durian dan leci. Emang iya ya, ada ya matoa? Buah khas Papua. Oh ya, oke. Kalau misalnya suatu saat aku bisa bertemu dan bisa memakan buah itu, akan aku coba. Kita deketin sedikit biar kakinya bisa bersandar. Aku belum pernah ketemu guys. Wah, zodiak kamu apa? Zodiak aku Cancer, karena lahirnya 30 Juni. Gimana hari ini aku belum ngapa-ngapain sih sejujurnya. Tadi aku makan sambil nonton series, sudah aku live. Hujan nggak di situ? Nggak guys, di sini tidak hujan. Sini terang, tapi kayaknya agak mendung sedikit sih. Kak Gita nanti STS nya nggak tahu guys, siapa yang bacain surat nggak tahu. Nanti kalau aku nggak tahu dah. STS masih lama, iya masih lama benar. Udah vote batch Maru? Belum Gits, kamu tidak berlangganan PM aku ya. Aku udah bilang guys di PM aku kemarin sore, sebelum kalian ramai-ramai ngevote batch Maru, aku udah ngevote batch Maru duluan. Sebenarnya kalau nggak salah yang kemarin aku lihat batch Maru tuh 13 besar ya. Batch Maru nggak harus jadi nomor 1 sih, yang penting dia Senbatsu 12 besar lah batch Maru.
Kemarin batch baru center UG ya berarti. Nama panjangnya sebenarnya batch Maru, tapi biar gampang panggilnya batch Maru. Sebenarnya dulu waktu nonton Hello Kitty aku agak kesel ya sama batch Maru karena dia nakal. Tapi setelah aku besar aku sadar dia tuh cuman iseng. Kak gitu, apa kabar? Baik, kamu apa kabar? Aku sangat suka, udah 2 juta penggemar, kamu salah satu yang paling banyak ya. Iya, itu aku menyumbang apa ya yang bisa hitungin aku udah setel berapa kali selama live. Wih, thank you Kak Rahwamin, thank you. Kali ini kita style instrumental aja, kita loop sampai selesai. Dan kita baca-baca tadinya aku ingin ada satu permen gitu yang aku beli waktu itu di Jepang dan aku makan di sini sambil live. Cuma aku lupa taruhnya di mana. Waktu itu aku simpen, aku lupa taruhnya di mana. Permen rasa soda gitu. Baru pulang sekolah, wis. Congratulations setelah menyelesaikan sekolah di hari ini. Congrats. Outer yang kamu pakai lucu ya kan? Ini hangat, sangat amat hangat. Kalau dikasih liburan milih ke Korea atau ke London? Emang nggak boleh dua-duanya? Emang harus milih? Kan kedua-duanya guys. Cincinnya udah ketemu, sebenarnya cincinnya disimpan sama kakak staff di teater. Cuman kan aku belum ke teater kan dari kemarin terakhir Ramune Nono Mikata, jadi belum bisa mengambilnya. Sebenarnya deket sih. Terus biasanya kan jari aku iseng ya gini nih, misalnya sering pegang-pegang begini karena biasanya ditaruh di telunjuk sini kan, gini atau aku gini gitu. Karena nggak ada, aku jadi kalau begini, wah kok ada yang hilang gitu. Kebiasaan. Siapa tahu ADN mau ngadain challenge lagi, terus hadiahnya ke Korea ya, semoga didengarin sama kakak IDN. Aku mau sih, aku mau kedua-duanya.
daily life IDN. Iya, jadi di IDN lagi ada daily life IDN. Manajemen bisnis atau teknik pertambangan, Kak Gips. Thank you giftnya Kak Beni. Nah, sebenarnya itu kalau itu jurusan untuk kuliah itu aku nggak bisa bantu milih kamu untuk pick one gitu ya, karena aku nggak tahu apa yang kamu butuh dan apa yang sesuai dengan passion kamu. Mungkin kamu bisa tanya ke orang tua kamu atau saudara kamu atau keluarga terdekat. Aku nggak tahu guys, sejujurnya. Buka les bahasa Inggris enggak? Aku atau siapa? Aku nggak buka guys. Tapi mungkin ada di dekat rumah kalian les bahasa Inggris jika kalian menginginkan. Dulu aku dari SD, SMP, SMA aku selalu les bahasa Inggris guys. Tapi yang bikin aku bisa bahasa Inggris itu bukan lesannya, aku nonton film bahasa Inggris. Di lesannya aku cuma ingetnya apa ya, main sama teman les aku, terus main lagi sama teman les aku, terus jalan-jalan ke, waktu itu pas aku SMP tempat les bahasa Inggris aku ngadain kayak field trip gitu ke, kalian tahu nggak sih di Jakarta ini ada satu tempat dia itu menyediakan kayak taman bermain gitu tapi sambil belajar tentang kayak profesi-profesi. Jadi kayak kita bisa jadi dokter, kita bisa jadi pemadam kebakaran, kita bisa jadi jaksa or hakim. Itu kita field trip ke situ guys, seru banget. Tahu kan kalian? Ya, ada di Jakarta. Tapi aku ke situ aku nggak pernah jadi dokter guys atau jadi sesuatu yang serius. Aku biasanya jadi apa? Bekerja di pabrik makanan atau minuman. Karena dapat makanan terus itu dapat minuman. Aku ingat waktu itu di pabrik coklat gitu kan, terus dapat coklatnya, terus pabrik mineral, terus dapat mineralnya, terus ada yang kayak gambar-gambar gitu di tangan atau apa gitu. Terus ada uangnya juga guys, ada uang kertasnya, ada ATM-nya juga. Jadi aku nggak pernah kerja yang bener-bener serius gitu. Aku kerja yang kecil-kecil tapi dapat makanan sama minuman. Aku udah 3 kali ke situ apa kalau nggak salah. Waktu itu sekali pernah sama saudara-saudara aku, terus pernah juga yang sama tempat les itu. Terus kalau nggak salah satu lagi sama siapa ya? Tapi aku waktu itu juga pernah jadi pemadam kebakaran sekali doang, karena apa ya, waktu itu dapat minuman sih, waktu itu dapat minuman penyegar gitu. Terus serunya itu pas naik mobilnya,
Terus bikin SIM, aku nggak bikin SIM sih waktu itu. Aku ngapain ya? Oh, bikin koran guys. Nanti ada foto kita di korannya. Jadi pilot, oh ya jadi pilot juga seru karena kayak main game. Ada layarnya gitu kan. Koran, iya ada yang bikin koran. Terus ada yang mengendarai mobil gitu, tapi itu harus punya SIM. Aku nggak punya SIM, nggak bikin SIM. Maksudnya waktu pas aku datang ke sana bikin SIM, ngantrinya panjang, terus aku nggak jadi deh, pergi aja ke tempat yang lain. Pokoknya banyaknya aku ke tempat makanan sih, aku ingatnya. Sama minimarket, ada minimarket juga sih. Wih, thank you Kak Rizky, terima kasih. Sebenarnya aku pengen kesana lagi ya, tapi kan udah besar ya. Bisa sih yang teen, bukan yang kids, yang teen. Tapi bisa gak sih umur 23? Bentar lagi udah 24. Tapi aku udah lupa di mana aku taruh uang kertasnya. Nanti ngumpulin lagi kan. Ngumpulin lagi. Kemarin aku sempet banyak promo yang teen, bukan yang kids, yang teen. Sama JKT48 TV, Ola, Jessie, Freya, Vimi. Oh ya, mereka juga pernah kesana. Iya benar yang itu. Aku pernahnya waktu kecil. Thank you giftnya Kak Yudhistira, thank you. SD SMP pernah sama saudara-saudara aku, sama keluarga. Terus pernah juga dari tempat les aku ngadain field trip, kayak trip aja sih, bareng-bareng sama teman sekelas, perginya ke situ. Les bahasa Inggris. Sama camping gak pernah. Aku pernah camping sama saudara aku juga pernah, sama dari sekolah juga pernah. Dari sekolah agak lumayan sering sih. Tapi yang amat sangat santai campingnya waktu itu sama saudara aku. Sebenarnya aku bukan tipe yang suka camping guys. Aku lebih suka bobo di kasur. Kalau yang sama sekolah itu perginya emang dari sekolahnya, bukan dari ekskul, jadi satu angkatan. Kalau sama saudara aku waktu itu sama Bude sama Pade, terus sama saudara aku yang lain. Itu lebih santai sih. Itu aku baru mengerti, oh seru ya camping kalau misalnya emang santai gitu. Kalau sama sekolah kan maksudnya anak-anaknya rame banget ya.
jadi berasa terburu-buru di setiap saat. Terus pasti ada tugasnya juga kan. Tapi kemarin aku menemukan video di YouTube, terus thank you ke Noval. Dia kontennya emang tentang camping gitu, terus seru banget ya. Bawa mobil kecil gitu, terus tendanya tuh attach, nyambung sama mobilnya gitu, jadi tendanya gede. Aku sambil skincarean aku nonton itu, seru ya. Kalau ngeliat orang seru. Kalau aku yang lakuin, aku nggak tahu apakah aku bisa seperti itu. Channelnya dia channel Korea sih guys. Terus dia pergi camping bersama adiknya sama liharannya, anjing kecil gitu, lucu. Wis, thank you. Siapa tuh tadi tuh? Au. Dia perempuan. Thank you giftnya Kak Nisa. Dia perempuan, adiknya cewek. Aku lupa nama channelnya. Di channel JKT TV ada gak sih tentang video tentang camping gitu? Gak ada ya? Nggak ada. Tapi itu mah harus anaknya harus mau kalau gitu. Ini bukan aku yang mau guys, aku mau nontonnya. Bukan aku yang mau campingnya, aku mau nontonnya. Kalau nggak aku ikut bangun tenda, terus api unggun bentar, orang-orang bobo di tempat campingnya, aku pulang ke rumah, aku bobo di rumah. Wih, thank you Kak Kedua, terima kasih. Baru join, nggak apa-apa, santai aja. Santai aja. Thank you Kak Yuda, terima kasih. Ya guys, aku lebih suka nontonnya daripada melakukannya. Kaget lihat kucing nggak? Lihat kok, mata aku masih bisa untuk melihat kucing. Tapi sekarang lagi nggak melihat kucing. Terima kasih Kak Emer, thank you. Kak, gimana caranya bisa ceria? Bisa ceria gimana ya? Mau dikasih tahu cara yang jalan pintas atau cara yang serius? Kalau cara yang serius,
salah ngomong sih sebenarnya, tapi kalau cara yang serius itu harus dimulai dari dalam hati dan dalam pikiran. Pertamanya harus bisa berpikir positif untuk setiap hal yang kamu lakukan. Itu kalau serius ya. Kalau jalan pintasnya ada sih, tapi ini terlalu pintas. Thank you Kak Yuda. Thank you giftnya, terima kasih. Kalau live lagunya itu terus ya guys. Tapi aku nggak tahu guys mau setel lagu apa lagi. Waktu itu aku udah pernah jelasin sih, aku bilang kalau misalnya aku mau setel lagu aku harus kayak cari tahu dulu itu lagunya latar belakangnya tuh gimana gitu, latar belakang sosialnya itu gimana gitu. Dan kalau misalnya aku setel lagu JKT kan aku udah tahu itu latar belakangnya gimana, lagu tersebut tuh asalnya dari mana. Jadi ini udah pasti, ini sudah pasti. Lagian ini aku juga setel ya untuk back sound ya, kalau jadi untuk pengisi saja, bukan untuk mainnya tuh ada mengobrol-ngobrol. Ini back soundnya cuman kayak ya ada suara-suara gitu yang mengisi kekosongan. Bibit bebet bobot harus jelas. Iya, setuju, retweet. Tapi biasanya kadang aku suka setel kan kalau ini satu lagu aku looping kan, biasanya aku suka setel beberapa lagu JKT gitu. Tapi aku belum bikin playlistnya lagi sekarang. Biasanya aku kalau nggak pakai setlist aja sih. Cuman akhir-akhir ini aku sangat amat sedang nyaman mendengar lagu ini yang sekarang. Kamu suka gambar nggak? Maksudnya lihat gambar kan, gambaran hasil karya tersebut kan. Kalau gambaran hasil karya tersebut aku suka, tapi kalau aku disuruh gambar aku nggak bisa menggambar gitu. Kalau menggambar aku nggak bisa. Kalau gambarannya aku suka. Kalau kemarin mewarnai aku suka guys. Aku suka banget mewarnai. Aku waktu kecil selalu ikut lomba mewarnai. Dulu ada satu toko buku besar di Indonesia ini sering ngadain lomba mewarnai gitu kan. Itu aku ikut. Ngelukis bisa nggak kak? Ngelukis nggak bisa. Jujur sekarang aja aku udah lupa caranya mewarnai yang benar. Thank you Kak Syafiq, terima kasih. Aku udah lupa cara mewarnai yang benar guys. Suka seni nggak kak? Seni suka.
karya sastra juga seni kan, aku suka. Kaget mau pelihara hewan lagi kah? Kalau mau pelihara lagi, mau pelihara hewan apa? Banyak sih sebenarnya hewan yang ingin aku pelihara, tapi waktu dan tempat tidak memadai. Jadi kan kalau misalnya kita mau ngerawat sesuatu ya guys, apalagi makhluk hidup tuh kan, kita harus cari tahu juga dia butuh tempatnya seluas apa, butuh perhatiannya sebesar apa, makanannya, belum kebersihannya dan lain-lainnya kan. Aku belum bisa thank you Kak Udin, belum bisa menjamin apakah aku bisa memenuhi semua itu ataukah tidak. Kalau bisa aku mau pelihara, yang selalu aku bilang, aku mau pelihara kucing Maine Coon guys. Thank you Kak Rizky, terima kasih. Aku mau pelihara Maine Coon, kucing Maine Coon. Tapi itu kayaknya nanti banget deh, nanti kalau waktu aku udah luang, aku sudah mempunyai waktu luang yang banyak. Perawatannya lumayan banget guys, tuh jenis kucing itu ya kan, makanya aku juga sudah mencari tahu dan sepertinya nanti banget bisanya. Kalau sekarang itu wah, aku takut dia tidak terawat. Terus sebenarnya daripada itu ya, aku pengen punya kucing tuh satu yang paling aku inginkan di saat aku mempunyai kucing. Itu bukan jenisnya, bukan tipe kucingnya apa, aku pingin banget kucing yang sayang sama aku. Jenis apapun terserah, tipe apapun terserah, yang penting dia sayang sama aku guys. Karena biasanya tuh kucing kan berdasarkan orang-orang yang memelihara kucing tuh sebenarnya kalau kita panggil itu denger mereka, cuman mereka nggak mau peduli aja. Jadi aku ingin punya kucing yang sayang dan peduli sama aku. Jadi dia nggak pura-pura nggak peduli gitu, tidak melakukan. Aku punya kucing yang sayang sama aku. Weh, congrats. Ya aku suka ngeliatin satu, dia bukan influencer sih, dia emang pekerjaannya merawat hewan gitu kan. Dia dari Australia, jadi dia ngerawat hewan-hewan dari sana gitu kan. Terus aku sering liatin akun dia di TikTok. Seru banget.
kucingnya harimau, mau nggak mau, kalau dia sayang sama aku mau. Tapi akhir-akhir ini FYP aku sedang kembali lagi menjadi FYP yang penuh dengan food vlogger ya. Jadi banyak lagi yang mereview makanan. Kemarin tuh sempet berhenti guys. Sekarang banyak lagi aku stop. Soalnya aku jadi pengen. Thank you. Siapa tuh tadi? Belum sempet kebaca namanya lah. Belum sempet terbaca. Sebentar guys. Thank you ya tadi gift ya. Mei tadi kita ke Makassar. Belum tahu guys, aku belum tahu. Halo Gita, iya halo. Lebih suka ngehafal atau apa hitungan? Dua-duanya aku tidak suka. Aku bener-bener gak bisa menghafal guys. Thank you Kak Mincoko. Kok Mincoko? Enggak Coko Mint. Better to understand it. Yes. Ya guys, aku kalau misalnya dikasih tahu itu aku ngertinya cepet. Aku cepet ngerti. Tapi abis ngerti lupa. Nggak hafal, enggak. Jadi abis dikasih tahu aku ngerti, oh begini, oke, gitu. Terus abis itu aku lupa. Karena mintnya lebih banyak daripada cokonya. Oh ya, make sense. Thank you Kak Nan. Gampang paham, iya aku gampang paham. Kalau guru di kelas ngejelasin sekali tuh aku udah ngerti, tapi aku nggak bisa hafal gitu. Wih, cerdas weh. Terima kasih. Tapi sebenarnya ya, aku iri banget sama orang yang gampang inget. Orang yang bisa gampang menghafal sesuatu itu aku benar-benar amat sangat iri guys. Kaget sudah makan, udah makan. Sudah makan tadi guys, sebelum live. But you can memorize the dance, choreo and lyrics of JKT48 song hits because that's what I do. Mungkin kalau misalnya aku bukan member JKT, maybe ya, aku nggak bakal bisa. Jujur lagu JKT itu banyak yang susah tau guys. Ada ya yang satu lagu
tapi refnya ada 5, terus setiap ref liriknya beda-beda. Wah itu aku kalau misalnya ngafalin kayak gitu aku udah, ini gimana aku cara ngafalinnya. Terus kalau misalnya lagi latihan koreografi itu aku paling, itu kan tadi aku bilang ya aku iri sama orang yang cepet ngafal. Itu kan misalnya kakak koreografi transfer ilmunya ke kita, aku ngerti, aku bisa gerakin, tapi teman-teman aku yang lain itu dia abis ngerti, abis bisa gerakin langsung hafal. Kalau aku itu harus ulang 3 kali lebih dulu baru aku bisa hafal guys. Itu makanya itu ada kenapa aku iri sama orang-orang yang dia bisa ngafalin dengan cepat. Dulu waktu pertama kali aku balik lagi teater RKJ, setiap sebelum, karena aku cuma performnya sekali ya waktu itu, jadi setiap sebelum apa namanya aku perform itu benar-benar aku ngafalin ulang dari lagu pertama sampai lagu terakhir. Padahal abis biasanya di pertengahan makeup sama rambut itu kan ada JR, jadi membuat ulang lagu juga buat ngerapihin segala macamnya kan. Itu aku tetap, sebelum itu aku tetap mencoba lagi sendiri karena apa, karena aku lupa banget. Kayaknya aku selalu iri dengan orang yang gampang hafal dan ingat akan waktu yang lama. Kalau Sasing memang gak hafalan, mungkin tergantung kurikulum ya. Kalau di tempat aku kita banyaknya, mungkin karena aku ngambil penjurusannya juga sastra kan, literatur, jadi banyaknya tuh ya bahas literatur, bukan kita harus ngafalin karya sastra itu. Emang bahas apa yang ada di dalam karya sastra itu, penunjangnya apa, terus kapan karya ini terbentuk, latar belakangnya apa. Jadi itu menurut aku nggak terlalu perlu dihafalin karena masih pakai teori dari buku. Maksudnya kayak harus kutip teori yang emang bener, bukan teori yang kita buat sendiri atau kita hafalin. Kayaknya emang tergantung kampusnya sama tergantung penjurusannya juga sih. Oh paham, makasih Kak, sama-sama. Telat nggak, habis pulang sekolah aku. Iya, selamat telah melewati sekolah hari ini kamu. Nggak telat kok. Nah coba coklat orange, nggak enak Kak. Kak Gita pernah coba, ini nadanya gimana ya? Aku pernah coba coklat orange, dia dalamnya kayak potongan orange gitu, terus luarnya dibalut coklat. Emang bener-bener jeruk dan coklat aja sih, itu enak, bukan wafer jeruk coklat atau bener-bener emang udah jeruk dan coklat. Cokorenji kalau keju rasa coklat udah coba belum guys? Jadi tuh kan aku di FYP aku juga lewat tuh guys, keju yang rasa strawberry, keju yang rasa anggur, keju yang rasa ini, keju yang rasa itu.
banyak banget guys. Kemarin waktu itu aku sempet nyari juga kan di Aussie, karena dia kan banyak produk susu ya, tapi nggak ketemu. Apa aku salah tempat ya? Sebenarnya aku salah tempat aja sih. Waktu itu aku carinya di supermarketnya nggak terlalu besar, mungkin di supermarket yang besar banget ada kali. Suka matcha banget atau biasa aja Kak Gita? Biasa aja sih, maksudnya aku minum, aku bisa menikmati itu, tapi kayaknya emang base nya tuh aku suka susu ya. Jadi kalau misalnya matcha nya dipakein susu, matcha latte gitu, aku jadinya suka. Aku emang suka susu aja secara general. Lebih suka matcha atau kopi? Kalau itu mendingan matcha sih. Aku kemarin akhirnya aku cobain ini guys, americano tapi yang ada honey-nya, jadi nggak terlalu pahit. Itu oke banget sih, mungkin karena kebantu honey. Waktu aku pergi sama Freya atau aku beli itu, aku bilang aku jarang minum kopi tau, aku nggak, bener-bener jarang minum kopi. Terus Freya kaget, Freya kira aku selalu minum kopi. Aku nggak bisa minum kopi aslinya guys. Nggak bisanya karena nggak suka aja sih sebenarnya, karena dipahit banget. Aku kayak minum obat. Jadi waktu cobain americano yang dipakein sama madu, aku ngeliat, wah ini yang aku cari. I prefer milk tea ya. Me too. Kak Gita lebih suka makan obat tablet apa yang cair? Yang tablet, kalau bisa yang kapsul sih, karena lebih gampang ditemunya guys. Bagi kalian yang tidak suka pahit tapi masih minum obat cair, itu sangat amat tidak disarankan. Aku nggak suka pahit. Waktu kecil kan belum bisa nelen obat tablet ya, jadi bikinnya apa, puyer. Wah terus waktu kecil kan rentan gitu kan, jadi sering sakit. Akhirnya dari situlah sepertinya aku belajar minum tablet. Terus sampai sekarang aku udah bisa nelen kayak 3 tablet, tapi yang bukan yang besar-besar ya, yang kecil-kecil secara barengan, klek kayak 1 kali telan, saking sudah pronya. Jadi bagi kalian yang nggak suka pahit tapi nggak bisa nelen tablet, kalian harus belajar sih menurut aku. Kalian harus mulai belajar menelan tablet, karena itu akan mempermudah hidup kalian. Puyer itu apa Kak? Jadi bagi yang belum tahu, puyer itu adalah obat tablet yang digerus. Habis digerus, biasanya di section gitu, dibagi-bagi beberapa bagian gitu per kertas. Terus nanti di rumah cara minumnya adalah
gerusan itu thank you giftnya Kak Rizky. Gerusan itu kalian cairin pakai air, jadi kalian obat tablet yang pahit itu digerus terus harus melewati lidah kalian dengan secara hancur. Pahit banget. Itu ada tingkah terpahit obat. Puyer. Dari SD aku ingat kok, aku dari SD aku udah bisa menelan obat tablet. Dan sekarang sudah di tahap yang amat sangat pro. Aku ingat banget waktu kecil kan, biasalah anak kecil susah minum obat kan, maksudnya nggak susah, nggak mau minum obat. Jadi waktu itu aku SD, aku ingat aku SD udah bisa minum tablet karena aku ingat banget waktu itu ada di satu hari dimana aku ingin berangkat sekolah tapi aku nggak mau minum obat itu, terus aku langsung berangkat tanpa minum obat itu. Terus akhirnya disamperin guys sama ibu aku ke sekolah, dibawain tabletnya terus disuruh minum. Jadi aku ingat aku itu pakai seragam SD. Jadi aku udah bisa menelan tablet semenjak aku SD. Agak bandel ya Kak, aku juga ngerasa kayaknya aku kecil tuh agak susah dibilangin deh. Wih, thank you Kak Rizky. Waktu kecil sangat, aku nggak tahu sih kalau misalnya aku ngerawat aku waktu kecil, kayaknya aku nggak bisa. Bener susah dibilangin, susah diurus sih kayaknya. Aku merasa anak ini lebih susah diurus. How about now? Kalau untuk sekarang lebih gampang diurus, nggak usah diurusin lagi. Sekarang dia udah bisa ngurus diri dia sendiri. Dulu pecicilan nggak? Kayaknya bukan yang pecicilan sih, tapi emang yang aku sadari sejak SD itu, maksudnya kalau pulang sekolah gitu aku sering main sama temen, tapi bukan yang pecicilan teriak-teriak lari-lari gitu, enggak. Terus merasa susah dirawatnya kecil tuh gara-gara aku tuh alergi debu ya. Jadi bener-bener kalau misalnya punya boneka itu harus dibersihin, sering-sering dibersihin. Thank you Kak Yuda. Terus spray juga harus diganti setiap hari. Itu kan susah ya ngurus anak kecil kayak gitu ya. Kamu harus ngurus anak kecil ya, kamu juga harus ngurus lingkungan untuk anak kecilnya. Tapi aku bukan petakilan yang di kelas teriak-teriak lari-lari, enggak kayak gitu. Emang sulit aja ngurusnya. Lu pas kecil suka beli buku warna? Nggak suka. Dulu aku sering banget mewarnai guys pokoknya. Terus ibu aku juga sering daftarin aku lomba-lomba mewarnai gitu kan. Sering aku dulu anak baik ya, tetap anak baik. Ngurusnya aja susah. Kecil suka buah atau sayur gak? Waktu kecil aku suka buah, dari kecil aku udah suka buah. Pernah bolos gak?
bolos tuh bukan berarti, maksudnya ini bolosnya dalam keadaan apa dulu ya. Maksudnya kalau aku tidak berangkat ke sekolah itu pasti ibuku tahu, ibuku juga yang ngizinin aku nggak berangkat sekolah. Bukan bolos main yang kayak berangkat sekolah tapi habis itu nggak ada di kelas, nggak, aku nggak pernah kayak gitu. Aku kalau misalnya nggak berangkat sekolah ya ibuku tahu ya, itu juga atas izin dia kayaknya. Kan ada waktu aku SMA, jadi misalnya abis pulang dari kegiatan tuh pagi ya, bukan malam lagi, pagi, terus beberapa jam kemudian kamu tuh harus sekolah gitu. Ada masanya dimana ibuku udah bilang mau ini aja nggak, namanya istirahat aja di rumah, gak usah berangkat gitu kan. So, sambil masih merem, mau berangkat aku tetap berangkat guys, karena sayang kan absennya, sama takutnya ada kegiatan penting di JKT jadi harus izin gitu, jadi disimpan absennya untuk itu. Karena ranking 1 nggak kapan sekolah, nggak pernah, anaknya juga nggak pernah mau, aku juga bingung dah kok bisa ya aku nggak pernah kepikiran aku pengen ranking 1 di sekolah. Aku nggak pernah sama sekali kepikiran kayak ngeliat temen aku ranking 1, suatu saat aku juga akan ranking 1, nggak pernah guys aku kepikiran kayak gitu. Terus dulu tuh aku selalu tipe yang selalu hampir masuk 10 besar. Jadi misalnya nih di kelas ada 35 anak, terus ada ranking 10 besar, itu kadang aku peringkat 11, peringkat 12, tapi nggak masuk 10 besar. So aku juga misalnya semester berikutnya aku harus 10 besar gitu, enggak guys, karena aku udah menemukan tips sekolah yang harus aku jalani gitu. Dan itu kebetulan cocok sama diri saya ya. Jadi kalau misalnya kalian di sini yang mengincar ranking ya nggak apa-apa, itu bagus, itu bagus. Jadi udah tergantung anaknya sama tergantung apa yang dia butuhkan. Ikut organisasi nggak Kak Gita waktu dulu sekolah? Waktu SMP ikut, waktu SD juga ikut ya. SD pernah ikut, SMP pernah ikut, waktu SMA aku udah masuk JKT. Wih, thank you giftnya Kak Muhammad, terima kasih. Kuliah juga nggak ikut karena udah JKT. Kalau jam kos ngapain aja? Jam kosong waktu sekolah aku sama teman-teman aku biasanya kita ngobrol, kalau nggak nonton film, apa ya, ngemil kali ya.
thank you Kak Halim giftnya. Pernah di tahap pusing banget sama tugas gitu nggak Kak? Pernah, tapi gimana lagi ya, harus dikerjakan. Biasanya aku ngerjain tugas itu sih mau gimana lagi, tugas ini harus dikerjain gitu, jadi pasti aku kerjain. Biasanya dulu waktu aku kuliah kalau ngerjain tugas itu pasti bener-bener gak tidur, karena misalnya jam 4 sudah harus berangkat buat ke bandara, buat ngumpul buat berangkat ke bandara. Jadi aku misalnya pulangnya jam berapa, jam 12, jam 1, udah tuh dari situ sambil udah selesaiin packing, udah selesaiin rapi-rapi, udah ngerjain aja tuh tugas. Jadi biar sengaja tugasnya gak dibawa keluar kota. Wih, thank you giftnya Kak Syafiq, terima kasih, thank you. Pernah nggak? Gak pernah. Pernah lagi. Pernah. Ajaran yang susah apa Kak? Yang menyangkut dengan menghafal, itu menurut aku susah. Aku paling nggak bisa guys menghafal. Do you consider yourself a fierce senior amongst your junior kids? I think not. Aku kadang nggak tahu kalau misalnya kan satu sekolah itu besar ya, jadi aku nggak hafal semua junior yang ada di sekolah aku. Kaget lebih condong ke IPA apa IPS? Dulu aku waktu SMA IPA ya, tapi kuliahnya sastra. Karena dulu sebenarnya kata ibu aku, dulu waktu SMA itu ada tiga jurusannya, IPA, IPS sama sastra. Nah pas aku ada IPA sama IPS guys. Terus tadinya aku mau masuk sastra aja kan, ya udah jadinya aku IPA. Terus udah kuliahnya sastra. Bahasa, iya bahasa. Kaget aku lagi bikin cookies ya, semoga jadi ya cookiesnya. Olahraga suka apa gitu? Aku lebih suka menonton sih sejujurnya. Aku lebih suka menonton olahraga. Oh, I mean in JKT. In JKT, I think not. Tapi kalau JKT supposed to be you ask to my junior. Karena kan mereka yang melihat, mereka yang see me as a senior.
kelihatan pas futsal kemarin, iya kan? Drakor suka nonton nggak? Suka. Aku lagi nonton, lagi rewatch drakor lama. Lamanya tuh dia keluaran tahun 2009. Aku udah nonton itu 2 kali, berarti ini ketiga kali. Aku lagi rewatch Naruto episode yang seru-seru aja. Episode yang seru-seru, oke. Karena emang Naruto banyak ya episode-nya. Aku ada drakor yang bagus yang lagi aku tonton. Selamat menonton. Selamat menonton. Aku nggak tahu guys apakah aku bisa kasih tahu judulnya atau enggak. Nggak tahu. Oh my god, apaan tuh? Film favorit kamu yang ada membernya? Oh, maksudnya member JKT. Dari semua film yang ada member JKT-nya. Kalau kayak gitu kalian menyuruh aku memilih antara teman aku yang A atau teman aku yang B, antara mama papa. Aku suka semuanya guys, karena itu karya-karya teman-teman aku ya. Aku tetap akan mendukung teman-teman aku dengan positif. WK. Wih, thank you giftnya Kak Noval, terima kasih. Ya guys, itu kayak aku disuruh misalnya pilih Mute atau Lulu gitu. Terus aku kayak, oh nggak bisa, mereka semua teman aku. Oh ya, tips biar nggak cepet bosan saat nonton. Pertama, tontonannya itu harus kamu suka, jadi kamu nggak bosan saat nonton itu. Aku tipe yang suka nonton, tapi nonton tontonan yang aku suka, jadi aku nggak bakal bosan nontonnya. Pertama, pilih tontonan yang kamu suka, sama apa ya, kamu tuh harus perhatiin gitu. Perhatiin film itu gitu. Tapi kan ada ya yang orang emang sukanya tuh melakukan sesuatunya tuh sambil bergerak gitu. Jadi mungkin ada orang yang lebih cocok dia melakukan olahraga dibanding dia menonton film gitu. Terus semua tergantung dari diri kalian lagi sendiri sih guys. Kebetulan aku suka nonton, jadi aku bisa menaruh perhatian
yang dengan amat sangat kepada film itu atau karya itu gitu. Gimana cara tahu film yang disuka kalau belum ditonton? Pertama dari genre filmnya, kedua dari aktor atau aktrisnya, terus abis itu ketiga sinopsis film atau latar belakang film. Jadi misalnya kalau misalnya kamu suka genre apa, kan kalau aku tahu ya aku suka genre apa. Misalnya aku suka genre fantasi, ya aku carilah film-film fantasi. Terus kalau misalnya kalian suka aktor atau aktris gitu, ya udah kalian carilah film yang dia mainkan gitu. Cobalah tonton itu, siapa tahu kalian lebih suka lagi setelah menonton film ini. Terus sinopsis tuh potongan dari ceritanya ya. Kalau misalnya menurut kalian sinopsisnya menarik, terus jalan ceritanya sepertinya aku suka jalan cerita seperti ini, ya itu dari situ. Soalnya biasanya aku kayak gitu. Ada pernah aku misalnya lagi suka banget sama satu aktor ini gitu kan, ya udahlah aku carilah film yang dia bintangi. Terus misalnya ada 3 film, yang ini genrenya action, yang ini romance, yang ini komedi. Terus karena aku sukanya yang action, ya udah aku tontonnya yang action. Seperti itu guys. Terus kalian tahu kan kalau misalnya kadang ada trailer film kayak sepertinya menarik nih film ini, udah aku nonton. Dari poster ya, kalau posternya menarik dan kalian bisa menilai itu dari poster ya boleh lah. Tadi deh komen apa ya, tadi aku baca komen yang apa ya? Lupa tadi yang mana. Akhir-akhir ini ada yang lagi disuka gitu gak kak? Akhir-akhir ini banyak sih tontonan aku lagi nonton film, lagi nonton drama, lagi nonton anime juga, banyak yang lagi aku tonton. Ada channel YouTube yang lagi aku denger, dia nggak podcast banget sih, cuman kayak podcast yang dia aku tonton. Sore kak, iya sore kalian semua, selamat sore. Tapi kadang posternya bagus, filmnya B aja. Iya makanya itu tidak disarankan untuk melihat poster. Kan tadi aku menyarankannya melihat genre, melihat aktor atau aktris, lalu melihat sinopsis. Aku tim nonton harus ada temennya. Itu kamu emang mau ditemenin aja gak sih, bukan mau nontonnya? Tapi emang kadang nonton itu lebih seru kalau ada temennya. Maksud aku juga kadang kalau misalnya nonton banyak ngomongnya kan,
aku nonton tapi aku ngomong kayak itu dia gini 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 gini, harusnya ini gitu kan. Itu kalau ada temennya ya emang seru, jadinya sambil ngebahas filmnya gitu. Aku juga sering kok nonton sama teman-teman aku. Dulu aku kalau nonton ke bioskop selalu sama ibu aku sama adik aku guys, kalau misalnya ada film baru yang pengen ditonton, nontonnya bareng. Waktu itu aku juga pernah nonton sama Ola sama Mute kan, kita nonton film. Terus misalnya Ola nanya, kak ini ya, iya ini gini aku ceritain lah. Emang seru sih untuk nanti temennya. Yang penting jangan spoiler itu, tapi itu juga tergantung guys, tergantung orangnya. Aku soalnya suka di spoilerin guys, aku semakin di spoilerin aku semakin akan menonton. Kalau misalnya aku tanya nih gimana tadi filmnya, terus dia jawab seru, nonton aja. Ya ceritanya gimana maksudnya, terus dia bilang nanti spoiler, justru aku kan udah di spoilerin agar tahu konteks filmnya itu apa, dan aku lebih penasaran ingin menonton gitu. Karena kan walaupun diceritain kita kan nggak bisa lihat visualisasinya ya. Jadi misalnya diceritain iya nanti pemeran utamanya naik mobil gitu, cuman dia kan ceritanya naik mobil, nggak detail gitu. Iya naik mobil tipenya ini yang setirnya adanya di kiri soalnya lagi di luar negeri bla 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 gitu. Jadi visualisasinya kan masih sedikit gitu kalau diceritain, dan aku penasaran untuk ngelihat itu di real life gitu. Tapi aku nggak bakal, kalau misalnya orang yang emang nggak pengen di spoilerin ya nggak aku spoilerin sih. Tapi aku suka di spoilerin. Tapi kalau kalian nggak suka di spoilerin ya udah nggak sih. Kan kesukaan orang beda-beda. Nggak harus sama kok, nggak harus. Kalau misalnya aku suka rasa strawberry, kalian nggak harus suka rasa strawberry juga. Gitu suka main game nggak suka, tapi aku bukannya gamenya yang adventure sama ada jalan ceritanya. Setuju kaget retweet. Film apa yang membuat kamu sedih? Banyak guys. Aku tipe yang kalau misalnya filmnya sedih ya udah aku nangis aja. Where do you see yourself after the JKT gets? I have a vision but I cannot tell you right now, but I have the vision. Aku lomba pramuka, kaget sih ya. Semoga lancar lombanya.
kenapa suka durian kak? Karena dia legit dan manis, dan pada umumnya aku suka buah aja sih. Tadi Lulu habis makan pancake durian kaget. Kok kamu tahu? Lulu cerita ke kamu. Rekomendasi film horor. Aku nggak terlalu ngikutin film horor sih, tapi aku lumayan suka film horor boneka. Jadi yang hantunya itu boneka. Enggak sih, sebenarnya aku suka bonekanya sih. Ada satu boneka, dia namanya Brahms di film The Boy. Aku suka bonekanya. Yang foto bareng kamu itu ya, iya benar sekali. Benar. Karena itu bonekanya aslinya bagus guys. Itu boneka porselin. Chucky, Annabelle. Kalau Chucky sama Annabelle kan di filmnya itu dia bukan boneka yang secara visualisasi tuh gemas gitu ya. Kalau Brahms itu secara visualisasi dia cakep bonekanya. Boneka porselin terus rambutnya benar-benar diurai yang satu-satu gini, bukan yang dari kain gitu. Bagus. Hai Kak Gita, iya hai. Oh ya, tadi ada yang nanyain HP-nya berapa persen. Sekarang udah 35%. HP aku dia baterai health-nya itu sudah tidak health, sudah sick, sudah sakit, sudah lelah, sudah tidak health. Iya guys, tadi kita memulai live-nya saat baterai HP aku 100%. Udah aku cas tadi. Daripada kayak kemarin. Nah, sebentar lagi kita akan membacakan top gifters ya. Sebentar lagi. Cepat low-nya gitu. Iya. Cepat low. Oh no. Sebenarnya aku mengerti guys perasaan kalian kalau misalnya lagi nonton live, misalnya dari idol yang aku suka atau lagi live game terus udah selesai. Iya sama aku juga. Oh no. Aku bisa mengerti perasaan itu.
gimana ya, memang harus disudahi. Besok live enggak? Besok nggak tahu guys, aku harus lihat kegiatanku dulu besok, aku belum tahu. Oke, kita akan bacain top gifters kawan-kawan. Oke, kita bacain dari nomor 1 ya kawan-kawanku semua. Oke, di nomor 1 ada Kak Syafiq Hasim, thank you so much Kak Syafiq, thank you. Nomor 2 ada Kak Rizky, terima kasih Kak Rizky. Nomor 3 ada Kak Krua, thank you so much Kak Krua. Lalu ada Kak Rizky, ada Kak Emner, ada Kak Noval, ada Kak Min Coko, Kak Benny, ada Kak R Kurniawan, ada Kak Yudhistira, ada Kak Nisa, ada Kak Yuda, ada Kak Stanley, Kak Wuhan, ada Kak Andrean, ada Kak Muhammad, ada Kak Udin, ada Kak satu kali atau X1, ada Kak Nan, ada Kak Halim, ada Kak Nadifa, Kak Rahwami, dan Kak Handinata. Terima kasih semuanya sudah menonton. Gift-giftnya juga terima kasih. Nanti kita bertemu lagi secepatnya di live yang berikutnya mungkin, atau di video call. Kita bertemu di video call ya. Sesi video call aku udah sold out semua. Terima kasih banyak. Kita bertemu tanggal 17 dan juga 23. Kita ketemu juga lagi di Japota. Ada Japota lagi guys. Ya kan udah sold out semua ya? Apa aku salah? Terima kasih semuanya yang sudah mengobrol bersama aku ya, sudah menonton live ini. Gift-giftnya juga makasih. Jangan lupa jaga kesehatan selalu, minum air mineral yang cukup. Oh ya, by the way, kemarin aku sepertinya menamatkan 2 liter air TMI. Biasanya aku mungkin 1,5 liter, kemarin menamatkan 2 liter karena kemarin aku makan manis. Aku makan bar coklat yang kecil gitu, segini terus akhirnya aku minum banyak. Biasanya aku rata-rata di setiap harinya itu 1,5 liter, 1 sampai 1,5 liter. Jangan lupa minum air mineral yang cukup, minum vitamin, beserta makan makanan yang sehat. Terima kasih banyak. See you soon. Thank you. Kasih juga gift-giftnya dan komen-komennya. Bye. Dadah.